Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di channel ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe gratis. Kali ini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari murid saya Al-Khas tentang apakah alumni Madrasah Aliyah ya negeri maupun swasta ya bisa bersaing dengan lulusan pesantren saat berkuliah di Mesir. Oke, itu ya. Apakah alumni MAN dan alumni Aliyah yang lainnya bisa bersaing dengan lulusan pesantren di Mesir? Mau tahu jawabannya? Tonton video ini sampai habis. Ya, teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah, ini dia suasana. Teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, jadi gini ya. Ini pertanyaan yang sangat sensitif. Kenapa? Karena saya alumni pesantren ya. Saya di Gontor belajar 4 tahun, ngajar setahun. Jadi saya 5 tahun di Gontor. Saya alumni 2008. Alhamdulillah sampai selesai ya. Dan saya belum pernah merasakan gimana sih rasanya jadi anak Madrasah Aliyah. Tapi saya ngajar di MAN 4 itu dari 2017 ya, dari 2017. Sekarang berarti udah masuk ke tahun keempat ya saya ngajar di MAN 4. Jadi saya tahu gimana kondisinya. Dan saat saya di Mesir dulu, jujur ya, saya tidak punya teman dekat yang alumni MAN. Dan kebanyakan memang mayoritas itu di sana alumni pesantren. Dan yang dari MAN itu adalah MAN PK ya. MAN PK itu MAN program khusus. Yaitu pengalaman saya waktu kuliah di Mesir. Jadi saya tidak punya teman dekat ya di lingkaran perkenalan saya yang alumni MAN biasa, yang bahasa Indonesia ya, pelajaran agamanya. Karena kalau di MAN PK itu kayak di pesantren, dia pelajarannya berbahasa Arab, di kelas berbahasa Arab. Nah, kalau yang alumni MAN PK itu mereka sangat kuat bahasa Arabnya dan di sana bisa bersaing, mendapat nilai bagus-bagus juga. Lalu yang alumni MAN bagaimana? Yang alumni MAN itu yang saya kurang tahu pasti ya, karena memang nilai mohon maaf, karena memang mahasiswa yang saya kenal belum ada yang dari MAN. Tapi saat ini ya, sekitar 2 tahun ke belakang itu beberapa alumni MAN 4 sudah ada di sana dan mereka masih bertahan ya, dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi sudah ada, kalau yang saya kenal yang mungkin pernah saya ajar itu adalah Akmal dan Kholis ya. Kalau yang sebelumnya itu ada Fatur ya, Fatur Rahman. Ini dia anak Ustadz Suparmo, cuma dia kurang betah ya, kemudian melewatkan salah satu ujian akhirnya pulang lagi. Jadi sekarang kuliah di Indonesia. Satu lagi Gali Kadafi, saya lihat masih bertahan ya di Facebook, dia cukup eksis. Jadi insya Allah sepertinya mereka sudah mulai beradaptasi. Nah, memang akan jadi berat ya, akan jadi berat kalau Anda mungkin di Indonesia pelajarannya sehari-hari pakai bahasa Indonesia, buku-bukunya bahasa Indonesia, dan di sana Anda berhadapan dengan teks-teks berbahasa Arab. Tapi jangan berkecil hati, karena saya juga punya teman yang dia sekolahnya bahkan bukan Madrasah Aliyah tetapi SMA ya. SMA, tapi dia juga masih bisa beradaptasi ya. Dia belajar bahasa Arabnya ya agak-agak serabutan ya. Tetapi alhamdulillah karena dia juga mungkin semangatnya tinggi ya, tapi akhirnya dia berhasil juga bisa menyesuaikan ya. Jadi saat di sana itu kita memang harus punya, ya bisa dikatakan disiplin diri ya. Jadi nggak bergantung kepada institusi lagi, tapi bergantung kepada diri kita. Karena saya lihat memang alumni Gontor pun yang di sana kesulitan, terlena, dan akhirnya mungkin jadi berlarut-larut, gak selesai kuliahnya juga cukup banyak. Sedangkan
yang lain, mungkin dari pesantren lain ya, itu mereka malah bisa bersaing juga. Jadi jangan berkecil hati. Dan buat yang alumni MAN ya, hampir tiap tahun selalu ada yang lulus di berbagai wilayah di Indonesia, bukan hanya di Jakarta ya. Di berbagai wilayah di Indonesia alumni MAN masih diterima. Jadi jangan berkecil hati dan terus semangat berjuang. Dan alumni MAN 4 juga ya, tempat saya mengajar juga sudah mulai mengirim ke sana ya. Dan itu sudah berlangsung cukup lama ya. Ya, jadi ini memang untuk Anda yang memang di MAN, ya saran saya Anda juga harus latihan membaca buku berbahasa Arab dari sekarang. Karena ini akan sangat membantu menunjang. Dan nanti untuk ujiannya itu kan biasanya TOEFL ya, tes kemahiran berbahasa Arab itu juga perlu dilatih juga. Jadi untuk tambahan, sebaiknya memang alumni MAN juga menambah ya pelajaran-pelajaran bahasa Arab di luar pelajaran yang ada. Ya, Anda bisa cari materi di internet atau bisa ikut kursus-kursus di luar ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi begitu ya. Dan di sana di Mesir juga itu ada juga yang mereka itu di sana ke sekolah SMA ya. Jadi di Al-Azhar itu ada namanya I'dadi dan Sanawi. Jadi ada SMP SMA-nya juga di Al-Azhar. Dan sebagian orang Indonesia mereka sekolah dari SMA di sana. Nah, begitu. Dan yang seperti itu juga tidak jadi jaminan dia bagus juga ya. Jadi memang sangat relatif. Dan masalahnya adalah di Mesir itu, ini yang perlu Anda ketahui, dan mungkin secara umum di luar negeri, belajar di luar negeri itu sangat bebas. Jadi Anda tidak ada orang tua yang mengontrol, tidak ada pengurus yang bangunin Anda pagi-pagi tiap hari ya. Jadi Anda harus punya kontrol diri yang cukup. Nah, dan karena itu nanti masing-masing harus membawa diri sendiri. Jadi ketika dia memang aslinya rajin, maka di sana pun akan rajin. Tapi kalau dia tidak terbiasa ya mengatur dirinya dengan baik, di sana akan kesulitan begitu. Jadi untuk yang alumni MAN di seluruh Indonesia, saya tetap memberikan harapan bagus ya. Banyak yang sudah lulus di sana dan bisa bertahan dan bahkan bisa lulus. Jadi tetap berjuang membela cita-cita Anda ya. Saya berdoa mudah-mudahan Anda dimudahkan dalam segala urusan. Dan mungkin tahun ini belum ada ujian ke Al-Azhar. Insya Allah mudah-mudahan akan ada di tahun-tahun selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk pertanyaan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Terima kasih banyak Anda sudah nonton sampai habis. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.